yang tidak senang jika diberikan hadiah? Tentunya hampir dari kita semua, bukan? Di tahun ini, pemerintah telah menyiapkan berbagai macam kado tahun baru di sektor energi. Apa sajakah kado dari pemerintah untuk tahun ini? Mari kita simak bersama. Kado pertama, insentif kendaraan listrik. Pemerintah akan mengumumkan pemberian subsidi bagi kendaraan listrik sebagai upaya untuk mendukung peralihan dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Subsidi dimaksudkan untuk memacu industri kendaraan hijau di tanah air, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Cina, Norwegia, Malaysia, dan pemerintahan negara lain yang mendukung kendaraan ramah lingkungan. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat itu ada kepastian. Kita melihat sekarang yang negara-negara tetangga atau negara-negara lain, ya mereka kan memberikan insentif untuk bisa mendorong kemampuan masyarakat beli mobil kendaraan berlistrik ya karena memang juga ini bagian dari program mengurangi emisi. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya mengatakan besaran subsidi yang diberikan bervariasi, seperti untuk mobil hybrid, wacana subsidinya sebesar Rp40 juta, untuk mobil berbasis baterai sebesar Rp80 juta. Sedangkan pembelian motor listrik diberikan subsidi Rp8 juta dan motor listrik hasil konversi sebesar Rp5 juta. Memang saat ini kepastian waktu pemberian subsidi tersebut masih digodok oleh pemerintah. Salah satu kuncinya ya adalah pembicaraan kita dengan DPR karena ini menyangkut atau berkaitan dengan anggaran 2023 sudah diketok, sehingga nanti kita harus bicara dengan DPR bagaimana kita bisa menyisir berkaitan dengan kebutuhan anggaran dan tentu nanti basisnya juga kekuatan fiskal. Kalau bisa lebih cepat dari Juni, why not? Tapi intinya time frame belum ada. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan dana Rp5 triliun untuk subsidi kendaraan listrik di tahun 2023. Dana ini akan dibagi untuk subsidi pembelian motor listrik, mobil listrik, serta bus listrik, di mana besaran pembagian nilai per kendaraan tersebut masih dipertimbangkan oleh pemerintah. Selain pemberian insentif ataupun subsidi bagi setiap pembelian kendaraan listrik, ada kado lainnya dari pemerintah yang juga cukup melegakan, yakni tarif listrik yang tidak naik di triwulan 1 2023. Pemerintah memutuskan tidak ada perubahan penyesuaian tarif tenaga listrik untuk 13 pelanggan non-subsidi pada triwulan pertama 2023 atau periode Januari hingga Maret 2023. PLT Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dadan Kusdiana menyampaikan, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2020, apabila terjadi perubahan terhadap realisasi indikator makroekonomi seperti kurs, Indonesian Crude Price atau ICP, inflasi, dan harga patokan batu bara yang dihitung secara 3 bulanan, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap tarif tenaga listrik. Periode triwulan 1 2023 menggunakan realisasi Agustus sampai dengan Oktober 2022. Berdasarkan perubahan 4 parameter tersebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik triwulan 1 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tarif tenaga listrik yang ditetapkan pada triwulan 4 2022. Namun, kenaikan tersebut tidak dilakukan demi menjaga daya beli masyarakat. Nah,
kado ketiga yang tidak kalah menggembirakan adalah penurunan harga BBM non-subsidi untuk periode Januari 2023 yang dilakukan oleh Pertamina maupun badan usaha swasta lainnya yang menyalurkan BBM. Penurunan harga BBM non-subsidi dilakukan menyusul turunnya harga minyak dunia. Sehingga apabila harga minyak dunia melemah, harga BBM non-subsidi pun secara otomatis dapat diturunkan. Nah, sekarang harga minyak dunia turun ke 79. Nah, karena itu kemarin sebelum akhir tahun baru kita rapat 3 menteri. Ada Bu Menkyu, Pak Menteri SDM, saya, Ibu Nike diundang waktu itu untuk memproyeksikan bagaimana harga BBM yang pasar, ya, yang bukan dibantu pemerintah. Nah, salah satu Pertamax, ya, nanti ada Pertamax macam-macam, tapi saya ngomong Pertamax yang banyak dipakai dulu aja. Itu makanya diputuskan kemarin harga nanti Bu Nika bisa tambahkan, ya, yang hari ini 13.900 itu menjadi 12.800. Misalnya saja di SPBU Pertamina, harga BBM non-subsidi yang resmi diturunkan antara lain jenis Pertamax atau RON 92, Pertamax Turbo atau RON 98, Dexlite atau CN51, serta Pertamina Dex dengan nilai oktan CN53. Namun demikian, jenis bahan bakar minyak subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak mengalami perubahan. Alasannya karena BBM subsidi sampai saat ini harga jualnya masih lebih rendah dibandingkan harga keekonomiannya. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyebut harga keekonomian Pertalite kini masih sebesar Rp11.100 per liter. Artinya, pemerintah masih memberikan subsidi sebesar Rp1.100 per liter untuk setiap penjualan BBM Pertalite. Lantas, apakah ada kemungkinan harga BBM Pertalite ini juga akan ikut diturunkan ke depannya? Namun hal yang pasti, pembelian BBM subsidi jenis Pertalite akan dibatasi. Hal tersebut menyusul revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, termasuk juga petunjuk teknis pembelian BBM bersubsidi dan penugasan yang diproyeksikan dapat tuntas pada Januari hingga Februari 2023. Revisi ini bertujuan agar subsidi yang dialokasikan untuk masyarakat miskin tidak dinikmati oleh masyarakat yang mampu. Selain itu, pemerintah secara resmi telah melarang pendistribusian BBM dengan nilai oktan rendah mulai Januari 2023. Adapun jenis BBM yang sejatinya dilarang diedarkan mulai awal tahun ini antara lain bensin premium atau RON 88 yang dijual PT Pertamina dan Revo 89 atau RON 89 yang dijual di SPBU Vivo milik PT Vivo Energi Indonesia. Nah, tinggal kado terakhir aja nih. Apa ya kira-kira? Tapi sepertinya kado terakhir ini emang agak kurang membahagiakan bagi masyarakat. Karena mulai tahun ini, Pertamina atau pemerintah nih akan mulai mewajibkan bagi masyarakat yang hendak membeli LPG 3 kg atau LPG melon seperti yang di belakang saya ini untuk menunjukkan KTP. Hal ini dimaksudkan karena pemerintah dan Pertamina ini akan mulai mendata siapa saja yang hendak membeli LPG subsidi 3 kg sebagai upaya untuk verifikasi agar subsidi lebih tepat sasaran. Mulai 2023, pembeli diwajibkan membawa KTP sebagai pendataan dan sinkronisasi data akan disesuaikan dengan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Aryaji mengungkapkan, saat ini pemerintah akan memastikan keakuratan data sebagai basis penerapan subsidi tepat sasaran. Uji coba skema penyaluran LPG 3 kg pun dilakukan di 5 kecamatan yang tersebar di 4 kota, yakni Batam, Tangerang, Mataram, dan Semarang. Persiapan telah dilaksanakan mulai dari bulan Oktober ya tahun ini dengan pendataan tersebut bersama dengan P3KE dan lembaga-lembaga terkait. Kemudian kita akan persiapan untuk
pilot ya sudah dilakukan, contoh di beberapa kecamatan sampaikan tadi dan dilaksanakan. Nanti kita akan evaluasi dulu hasil dari 5 kecamatan tadi yang disampaikan. Selanjutnya dari situ kita melakukan registrasi di tahun depan. Registrasi tahap pertama ini penting sekali dengan data yang menjadi basis kita, ya, gabungan antara data DTKS dan data P3KE tadi. Nah, setelah registrasi ini kita akan coba menerapkan bahwa yang terregistrasi itulah yang akan mendapatkan LPG 3 kg. Ya, selain wajib menggunakan KTP, Pertamina juga kedepannya akan membatasi penjualan LPG subsidi 3 kg, di mana hanya dijual di sub penyalur atau penyalur resmi Pertamina. Jadi masyarakat kedepannya tidak bisa lagi nih membeli LPG 3 kg di sembarang warung atau di pedagang eceran. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat terkait hal ini? Pakai Mbak yang warna hijau. Biasanya kita kan langsung ke warung, langsung teng-teng. Kalau itu kan kita harus bawa tukar KTP dulu, terus harus jalan dulu ke pom bensin. Itu agak ribet sih menurut saya. Agak ribet sih. LPG 3 kilo, ya. Sehari satu habis. Siap itu lebih bagus itu. Jadi ya lebih resmi gitu. Siap. Itu belum tahu ya sih? Belum. Ya, itulah tadi kado dari pemerintah di sektor energi pada tahun ini. Bagaimana? Apakah Anda merasa senang atau justru merasa sebaliknya dengan rentetan hadiah tersebut? Kita harapkan semoga kado dari pemerintah ini dapat memberikan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat di tanah air. Dari Jakarta, Shaniel Altas dan juru kamera Adi Andono, tim liputan CNBC Indonesia.